Selamat pagi. Kali ini saya akan membuat suatu rincian yang disebut dengan hukum alam semesta. Jumlahnya 12, berasal dari beberapa literatur. Nanti saya ringkas sedikit-sedikit. Apa itu? Itu ada yang pertama itu hukum daya tarik dan daya tolak, yang disebut dengan the law of bioelectromagnetic. Jadi hukum daya tarik menarik dan daya tolak itu ada hukum yang mengenai kebaikan dan keburukan. Hal tarik menarik antara suatu proses sesuatu dan daya tolak terhadap sesuatu. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Itu mengenai hukum daya tarik dan daya tolak atau the law of bioelectromagnetic. Yang kedua, hukum kesatuan atau the law of divine oneness, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang menyeluruh utuh dalam suatu pandangan dunia yang dari berbagai macam hal, tetapi pada dasarnya adalah suatu rangkaian kesatuan yang menyeluruh dalam dunia ini. Catatannya adalah di dunia alam semesta. Yang ketiga itu ada hukum getaran, the law of vibration, bahwa sesuatu itu ada energi getaran positif dan negatif yang akan menimbulkan bagi suatu proses yang lain. Itu hukum getaran. Kalau hukum tindakan nyata itu disebut dengan the law of action, bahwa segala sesuatu di dunia ini manusia harus selalu berusaha, tindakan, aksi nyata. Berpikir tanpa ada tindakan bukanlah suatu hal yang tidak mustahil. Artinya berpikir pun merupakan suatu tindakan, tapi dalam penuangannya, konteksnya dan sebagainya itu menjadi suatu aksi nyata, hukum tindakan atau usaha, the law of action. Yang kelima, hukum pasangan, yaitu the law of correspondence. Jadi keterkaitan antara satu, baik energi positif negatif, sesuatu yang terkait dengan hal yang baik buruk dengan hal yang sifatnya mendatangkan dan atau menerima, itu hukum pasangan. Jadi berpasang-pasangan. Nanti akan ada yang disebut dengan jantan dan betina. Itu yang terakhir ya. Oke. Yang keenam ada namanya hukum sebab akibat, the law of cause of and effect. Jadi cause and effect, sebab dan akibat, bahwa segala sesuatu apa yang dilakukan manusia ini akan menuai hasil. Jadi ada peribahasa atau pepatah yang mengatakan siapa yang menanam akan dituai, apa yang ditanam akan dituai. Tindakan-tindakan ini jelas akan menimbulkan suatu efek yang baik, negatif dan positif. Itu disebut dengan hukum sebab akibat. Yang ketujuh ada hukum kompensasi, the law of compensation, bahwa dari segala hal apa yang ditanam tersebut mendapatkan kompensasi kebaikan yang harusnya ada. Yang kedelapan itu ada hukum transmutasi energi yang kekal atau the peripheral transmutation of energy. Itu ada usaha dan ada buat dengan keyakinan, akhirnya tumbuh suatu keyakinan bahwa akan niat yang baik akan terjadi suatu perubahan. Tentunya dalam pandangan positif, segala suatu hal harus berjalan dengan baik. Kemudian ada yang ke-9 namanya hukum relativity atau the law of relativity, bahwa segala sesuatu itu ada yang relatif, bahwa ketika orang berbuat baik, berprestasi, belum tentu ada relativitas yang lain yang membuat dirinya tidak baik. Ketika dia berbuat misalnya korupsi, itu belum tentu
belum tentu juga tidak ada yang kebaikan, tergantung sudut pandang relativitas. Disitulah yang disebut dengan hukum relativity. Kemudian yang ke-10 hukum polaritas, the law of polarity. Jadi adanya suatu kesinambungan antara perbuatan dan yang lainnya, perubahan dan yang lainnya. Ketika orang berbuat baik tentu akan ada efek. Ini keterkaitan dengan kesinambungan hidup manusia. Yang ke-11 itu hukum irama, the law of rhythm. Jadi dalam hidup ini manusia itu selalu akan ada suatu irama-irama tertentu, irama-irama yang membuat dirinya mengikuti suatu alur yang diikuti. Ketika ada hal yang baik, mengikuti hal yang baik. Ketika ada yang buruk, bisa saja karena daya nalarnya dan sebagainya, fault of nalarism itu bisa berbeda. Dan yang terakhir, yang ke-12 itu ada namanya hukum gender atau dualitas, the law of gender, bahwa ada dalam diri manusia itu ada sifat jantan dan sifat betina, sifat berani dan juga lemah. Di balik yang lemah juga ada unsur keberanian. Di dalam suatu diri itu ada dualitas di situ, keberanian dan kelemahan, kekuatan dan kelemahan, kesempatan dan ancaman. Itu beberapa hal yang dapat saya tarik mengenai hukum alam semesta, the law of universe, yang dirangkum dari beberapa sumber yang hari ini saya sampaikan. Tidak ada hal yang merasa lebih tahu, tetapi tahu itu baik. Tidak ada merasa lebih tahu, tapi tahu itu baik. Terima kasih.